Assalamualaikum. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah. Semoga dengan itu hati kita semakin tenang dan penuh berkah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Pagi itu, gedung Bareskrim Polri dipenuhi wartawan yang tak sabar ingin mendapatkan informasi terbaru. Di dalam ruang forensik, suasana jauh lebih serius. Komandan Sersan Jaya dari Kopassus berdiri di depan meja panjang, menatap erat selembar ijazah yang kini dibungkus plastik bening. Kita harus pastikan ini asli. Kalau sampai salah, bisa jadi bumerang besar, ucap Sersan Jaya dengan suara berat. Di sampingnya, Kapten Andri menimpali, Dr. Lestari sudah menyiapkan alat uji terbaru. Kita cek semua, mulai dari tinta, kertas, sampai sidik jari di dokumen ini. Dr. Lestari, seorang ahli forensik ternama, mengangguk penuh fokus. Kertasnya akan kami teliti dengan mikroskop digital. Tinta juga akan diuji dengan spektrum gelombang ultraviolet. Semua harus benar-benar akurat. Sementara itu, di luar gedung, wartawan senior Sari mencoba mendapatkan pernyataan dari Ajudan Mulyono. Pak, bagaimana reaksi Presiden atas tuduhan ini? Apakah benar ijazah itu palsu? Tanyanya dengan nada mendesak. Ajudan Mulyono hanya tersenyum dingin. Pak Presiden memilih diam untuk saat ini. Dia percaya proses hukum akan membuktikan kebenaran. Jam demi jam berlalu, hasil uji mulai berdatangan. Dr. Lestari membuka amplop hasil uji tinta terlebih dahulu. Wajahnya serius, tapi matanya sesekali menatap ke Sersan Jaya dan Kapten Andri. Saya harus jujur, kata Dr. Lestari, tinta yang digunakan di ijazah ini belum ada di pasaran pada tahun kelulusan yang tertera. Sersan Jaya menegaskan dengan suara yang menggema, artinya dokumen ini palsu. Suasana ruang forensik langsung hening, semua menunggu kalimat berikutnya. Ini bukan hanya soal tinta, tambah Dr. Lestari, analisa kertas dan sidik jari digital juga menguatkan kesimpulan yang sama. Di luar, wartawan langsung mengabarkan berita ini secara langsung, membuat riuh suasana semakin membuncah. Beberapa saat kemudian, Mulyono dipanggil masuk ke ruang sidang khusus. Tatapan semua mata tertuju padanya. Dengan langkah pelan dan wajah tenang, Mulyono duduk di kursi saksi. Kapten Andri membuka suara. Pak Mulyono, Anda bisa jelaskan bagaimana dokumen ini bisa muncul dan apa status asli dari ijazah Anda? Mulyono menghela napas, menatap tajam ke depan. Saya siap menjelaskan semuanya. Tapi ingat, yang terpenting adalah kebenaran akan terungkap. Ruang sidang khusus di Bareskrim Polri itu terasa semakin tegang. Semua mata tertuju pada Mulyono, mantan presiden yang duduk tenang namun jelas ada beban di wajahnya. Kapten Andri berdiri di depan, membuka sesi pemeriksaan dengan suara tegas. Pak Mulyono, ijazah yang kami uji terindikasi palsu. Apa Anda punya penjelasan? Mulyono menatap Andri sambil menghela napas panjang. Saya tahu tuduhan ini berat, tapi saya jamin, saya lulus dengan ijazah asli dari perguruan tinggi tersebut. Kalau dokumen ini palsu, mungkin ada pihak yang ingin menjatuhkan saya. Seorang anggota Kopassus, Sersan Jaya, ikut menyela. Pak, kami tak cari siapa yang salah dulu. Kami hanya ingin memastikan kebenaran. Apakah Anda bersedia kami uji ulang dokumen lain sebagai pembanding? Mulyono mengangguk tegas. Silakan. Saya akan kooperatif penuh. Di luar ruang sidang, wartawan Sari sibuk merekam dan mengabarkan suasana. Ini bukan hanya masalah ijazah, tapi kredibilitas seorang mantan presiden yang selama ini dihormati banyak orang. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Kembali di dalam, Dr. Lestari dan timnya membawa beberapa dokumen arsip dari perguruan tinggi yang diduga asli milik Mulyono. Uji forensik dilanjutkan. Kali ini dengan perbandingan tinta, kertas, bahkan teknik cetak yang digunakan di masa itu. Setelah beberapa jam, Dr. Lestari mengangkat hasil uji dengan raut wajah serius. Ada beberapa dokumen asli yang serupa, tapi dengan pola tinta dan kertas berbeda. Kami juga menemukan adanya manipulasi digital pada dokumen yang diuji pertama. Kapten Andri terkejut. Manipulasi digital? Maksudnya ada yang mengubah dokumen itu secara elektronik? Dr. Lestari mengangguk. Ya,
Kemungkinan dokumen yang diuji pertama sudah dimanipulasi oleh pihak ketiga yang ingin menjerat Pak Mulyono. Mendengar itu, Sersan Jaya menatap Mulyono dan berkata, "Ini berarti Anda bisa jadi korban konspirasi. Kami harus dalami lebih jauh." Mulyono tersenyum tipis. "Saya sudah lama merasa ada yang mengincar saya. Tapi saya tidak akan mundur. Saya yakin kebenaran akan muncul." Malam itu, suasana ruang penyelidikan Bareskrim berubah menjadi medan pertempuran intelektual dan strategi. Sersan Jaya dari Kopassus, Kapten Andri dari Bareskrim, dan Dr. Lestari duduk bersama menelaah bukti-bukti digital yang baru ditemukan. Laporan forensik memperlihatkan sidik jari digital yang bukan milik Pak Mulyono, ujar Dr. Lestari sambil menunjuk layar monitor. Sidik jari digital ini terkait dengan alamat IP yang tercatat dari sebuah kantor swasta di Jakarta. Kapten Andri mengernyit, "Ini lebih dari sekadar pemalsuan dokumen. Ini sudah masuk ranah kriminal terorganisir." Sersan Jaya menatap layar. "Kita harus lacak siapa yang berada di balik kantor itu. Siapa yang punya motif untuk menjatuhkan mantan presiden." Keesokan harinya, di hadapan puluhan wartawan yang masih setia menunggu di depan gedung Bareskrim, Kapten Andri menggelar konferensi pers. "Kami telah mengidentifikasi kelompok yang mencoba memalsukan dokumen milik Pak Mulyono. Penyelidikan masih berlangsung, tapi kami pastikan tidak ada kompromi terhadap hukum." Tiba-tiba, Mulyono muncul di depan podium dengan langkah mantap. "Saya berterima kasih kepada tim Bareskrim dan Kopassus atas kerja kerasnya. Ini bukan hanya tentang saya, tapi tentang keadilan dan integritas bangsa." Di ruangan tertutup, Sersan Jaya dan Kapten Andri menerima laporan terbaru. Dokumen tambahan yang ditemukan mengarah pada seorang mantan pejabat tinggi yang kini menjabat di sektor swasta, jelas Andri. Sersan Jaya mengangguk. "Ini konspirasi besar. Mereka ingin menggulingkan saya dan Pak Mulyono dengan cara kotor." Saat itu, Mulyono menatap tajam ke arah tim. "Saya siap menghadapi apapun. Kebenaran harus menang, demi masa depan bangsa ini." Klimaks terjadi saat tim gabungan berhasil menangkap para pelaku utama pemalsuan dan konspirator di balik layar. Di ruang sidang, saat hakim membacakan vonis, ratusan orang menyaksikan lewat siaran langsung. Para terdakwa dinyatakan bersalah atas pemalsuan dokumen dan konspirasi jahat. Mereka akan menjalani hukuman maksimal sesuai hukum yang berlaku. Mulyono tersenyum lega, sementara wartawan mengabadikan momen itu. Keadilan akhirnya ditegakkan, dan nama baik mantan presiden pun pulih kembali. Matahari pagi menyinari halaman gedung Bareskrim Polri yang ramai oleh awak media dan warga yang penasaran. Setelah berhari-hari penuh ketegangan, akhirnya pengadilan mengumumkan hasil vonis atas kasus pemalsuan ijazah mantan Presiden Mulyono. Di ruang sidang, hakim berdiri dengan suara lantang. Para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan dokumen resmi dan konspirasi untuk menjatuhkan seorang tokoh negara. Hukuman akan dijatuhkan sesuai dengan beratnya perbuatan. Di balik kaca ruang sidang, Mulyono duduk tenang, meski jelas raut wajahnya menunjukkan kelegaan yang dalam. Ia menatap ke depan, menyadari perjuangan panjangnya akhirnya membuahkan hasil. Sersan Jaya, yang hadir sebagai saksi ahli dari Kopassus, berdiri di samping Kapten Andri dari Bareskrim. "Kita buktikan bersama, keadilan tidak bisa dibeli dan tidak bisa ditunda," kata Sersan Jaya dengan suara penuh semangat. Di luar gedung, wartawan Sari melaporkan langsung, "Ini adalah kemenangan besar bagi hukum dan kebenaran di negeri ini. Nama baik mantan Presiden Mulyono kini pulih, dan para pelaku konspirasi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum." Beberapa jam setelah vonis, Mulyono menggelar konferensi pers. Dengan suara tenang, ia berkata, "Saya berterima kasih kepada semua yang telah mendukung dan percaya pada kebenaran. Kasus ini mengajarkan kita bahwa kebenaran memang terkadang tertunda, tapi pasti akan terungkap. Mari kita jaga kejujuran dan integritas demi masa depan bangsa." Suasana menjadi haru dan penuh harapan. Puluhan orang yang selama ini mendukungnya bertepuk tangan, dan wartawan sibuk merekam momen bersejarah ini. Sersan Jaya menepuk bahu Mulyono. "Kita belum selesai, Pak. Tapi hari ini, kita menorehkan sejarah baru tentang bagaimana kebenaran bisa menang." Mulyono mengangguk. "Ini awal dari babak baru. Bersama kita jaga keadilan dan kehormatan bangsa ini." Setelah vonis dan kebangkitan nama baik Mulyono, suasana seolah mulai tenang. Namun di balik layar,
masih ada bayangan gelap yang mengintai. Di sebuah ruang rapat rahasia, beberapa sosok mengenakan jas hitam duduk serius membahas langkah berikutnya. Kasus itu sudah berakhir, tapi pengaruh Pak Mulyono terus tumbuh. Kita harus cari cara lain untuk melemahkannya, ujar seorang pria parubaya dengan suara dingin. Rekan di sampingnya mengangguk. Kita sudah siapkan beberapa strategi, tapi kali ini kita harus lebih hati-hati agar tak terendus Bareskrim dan Kopassus. Sementara itu, Mulyono mulai menyusun langkah baru. Kemenangan ini bukan akhir, tapi awal perjuangan lebih besar, ucapnya di hadapan timnya. Saya ingin fokus memperbaiki sistem agar keadilan bisa ditegakkan lebih cepat dan tanpa celah. Sersan Jaya menatap tajam. Kami akan selalu siap membantu, Pak. Tapi kita harus waspada. Musuh tidak akan berhenti hanya karena kalah satu babak. Di luar gedung, wartawan Sari mewawancarai Mulyono. Pak Presiden, bagaimana Anda menghadapi tekanan baru yang mungkin datang? Mulyono tersenyum pelan. Kebenaran dan kejujuran adalah senjata utama saya. Selama kita memegang itu, tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun malam itu, sebuah pesan anonim masuk ke ponsel Mulyono, hanya berisi 3 kata, ini belum selesai. Pagi itu, Mulyono duduk di ruang kerjanya, menatap pesan singkat yang baru saja diterimanya. Kata-kata, ini belum selesai, menggantung di pikirannya. Ia tahu, kasus ijazah palsu hanyalah awal dari permainan kotor yang jauh lebih besar. Sersan Jaya masuk membawa sebuah laporan dari tim intelijen. Pak, kami berhasil melacak asal pesan itu. Mengarah ke sebuah nomor yang terdaftar atas nama perusahaan fiktif. Mulyono mengangguk. Ini tanda bahwa mereka masih mengawasi kita. Kita harus segera bertindak. Di markas Kopassus, Sersan Jaya dan Kapten Andri berdiskusi dengan tim forensik digital. Nomor ini berhubungan dengan jaringan yang menggunakan teknologi canggih untuk menyembunyikan jejak, jelas Andri. Kalau begitu, kita harus masuk lebih dalam, tegas Jaya. Tidak cukup hanya mengandalkan bukti fisik, kita harus bongkar jaringan ini sampai akar-akarnya. Di luar gedung Bareskrim, wartawan Sari melaporkan, situasi semakin tegang. Mantan Presiden Mulyono menerima ancaman terselubung. Tim gabungan Bareskrim dan Kopassus kini bergerak cepat mengusut kasus ini. Mulyono, yang sejak awal bertekad membela kebenaran, memanggil semua timnya. Kita harus siap menghadapi apapun. Ini bukan hanya soal saya, tapi masa depan bangsa. Ketika malam tiba, sebuah paket misterius dikirim ke kediaman Mulyono. Isinya sebuah USB drive tanpa identitas. Dengan hati-hati, Sersan Jaya memeriksa data di dalamnya. Apa yang mereka temukan akan membuka babak baru dalam pertempuran mereka melawan konspirasi gelap. Di ruang rahasia Bareskrim, Sersan Jaya dan Kapten Andri menatap layar komputer saat data dari USB mulai terbuka. File-file itu berisi dokumen-dokumen digital yang sangat rahasia, termasuk rekaman audio dan video yang belum pernah diketahui publik. Ini luar biasa, kata Andri sambil memperbesar salah satu dokumen. Dokumen ini menunjukkan ada kolusi antara beberapa pejabat tinggi dengan pihak swasta untuk menjatuhkan Pak Mulyono. Sersan Jaya mengangguk serius. Dan ini bukan hanya tentang ijazah. Mereka juga merancang skema korupsi besar yang melibatkan berbagai proyek pemerintah. Mulyono mendengarkan dengan seksama. Kalau ini bocor ke publik, bisa mengguncang tatanan pemerintahan. Kapten Andri berkata, itulah mengapa kita harus berhati-hati. Kita harus pastikan bukti ini kuat dan tidak bisa disangkal. Di sisi lain, wartawan Sari mendapatkan kabar tentang temuan ini. Ini akan jadi berita besar, tapi juga sangat berbahaya bagi yang terlibat. Mulyono menatap semua orang. Kebenaran ini harus diungkap, tapi kita juga harus siap menghadapi risiko. Sersan Jaya menambahkan, ini bukan hanya ujian bagi kita, tapi bagi seluruh sistem hukum dan pemerintahan di negeri ini. Saat malam semakin larut, tim mulai menyusun strategi untuk membuka skandal ini secara terbuka tanpa membahayakan diri mereka. Semua sadar, perjuangan melawan kegelapan baru saja dimulai. Setelah berhasil mengungkap dokumen-dokumen rahasia dari USB, Mulyono dan timnya mulai merancang rencana untuk mengungkap skandal itu ke publik. Namun, mereka tak menyadari bahwa pihak lawan juga telah siap melakukan serangan balik. Pak Mulyono, ada laporan bahwa akun media sosial dan email Anda mulai dihak, kata Kapten Andri dengan nada serius.
Mereka mencoba mengacaukan komunikasi kita. Sersan Jaya menambahkan, ini tanda mereka tidak akan menyerah begitu saja. Kita harus waspada dan bergerak cepat. Sementara itu, di sebuah tempat tersembunyi, kelompok konspirator mengumpulkan kekuatan. Kita harus hentikan mereka sebelum mereka menyebarkan bukti itu ke masyarakat, ujar salah satu tokoh yang mengenakan jas hitam. Di sisi lain, wartawan Sari mendapat informasi bahwa beberapa saksi kunci mulai mendapat tekanan dan intimidasi. Ini menjadi pertarungan yang semakin berbahaya. Lapornya langsung dari lapangan. Mulyono menatap layar laptopnya. Ini bukan hanya soal saya, tapi tentang masa depan bangsa. Kita harus berani dan terus maju. Sersan Jaya menegaskan, kami dari Kopassus dan Bareskrim akan melindungi Pak Mulyono dan semua yang berani berbicara kebenaran. Pertarungan di dunia maya dan nyata semakin memanas. Setiap langkah mereka dipantau, setiap gerakan mereka diawasi. Namun tekad untuk menegakkan keadilan tak pernah padam. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kebenaran dan kejujuran adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan dan keadilan. Meskipun menghadapi tantangan dan tekanan, keberanian untuk menegakkan kebenaran adalah jalan yang harus kita pilih demi masa depan bangsa yang lebih baik. Jangan pernah takut melawan ketidakadilan, karena setiap perjuangan kecil akan membawa perubahan besar. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif ini sampai akhir. Semoga cerita ini memberi kita semua semangat untuk terus berjuang dan tidak mudah menyerah dalam mencari kebenaran. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Tekan tombol like dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkah Kisah. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada Baginda Rasulullah. Semoga dengan itu hati kita semakin tenang dan penuh berkah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya hanya di Langkah Kisah. Pagi itu, gedung Bareskrim Polri dipenuhi wartawan yang tak sabar ingin mendapatkan informasi terbaru. Di dalam ruang forensik, suasana jauh lebih serius. Komandan Sersan Jaya dari Kopassus berdiri di depan meja panjang, menatap erat selembar ijazah yang kini dibungkus plastik bening. Kita harus pastikan ini asli. Kalau sampai salah, bisa jadi bumerang besar, ucap Sersan Jaya dengan suara berat. Di sampingnya, Kapten Andri menimpali, Dr. Lestari sudah menyiapkan alat uji terbaru. Kita cek semua, mulai dari tinta, kertas, sampai sidik jari di dokumen ini. Dr. Lestari, seorang ahli forensik ternama, mengangguk penuh fokus. Kertasnya akan kami teliti dengan mikroskop digital. Tinta juga akan diuji dengan spektrum gelombang ultraviolet. Semua harus benar-benar akurat. Sementara itu, di luar gedung, wartawan senior Sari mencoba mendapatkan pernyataan dari Ajudan Mulyono. Pak, bagaimana reaksi Presiden atas tuduhan ini? Apakah benar ijazah itu palsu? Tanyanya dengan nada mendesak. Ajudan Mulyono hanya tersenyum dingin. Pak Presiden memilih diam untuk saat ini. Dia percaya proses hukum akan membuktikan kebenaran. Jam demi jam berlalu, hasil uji mulai berdatangan. Dr. Lestari membuka amplop hasil uji tinta terlebih dahulu. Wajahnya serius, tapi matanya sesekali menatap ke Sersan Jaya dan Kapten Andri. Saya harus jujur, kata Dr. Lestari, tinta yang digunakan di ijazah ini belum ada di pasaran pada tahun kelulusan yang tertera. Sersan Jaya menegaskan dengan suara yang menggema, artinya dokumen ini palsu. Suasana ruang forensik langsung hening. Semua menunggu kalimat berikutnya. Ini bukan hanya soal tinta, tambah Dr. Lestari. Analisa kertas dan sidik jari digital juga menguatkan kesimpulan yang sama. Di luar, wartawan langsung mengabarkan berita ini secara langsung, membuat riuh suasana semakin membuncah. Beberapa saat kemudian, Mulyono dipanggil masuk ke ruang sidang khusus. Tatapan semua mata tertuju padanya. Dengan langkah pelan dan wajah tenang, Mulyono duduk di kursi saksi. Kapten Andri membuka suara. Pak Mulyono, Anda bisa jelaskan bagaimana dokumen ini bisa muncul dan apa status asli dari ijazah Anda? Mulyono menghela napas, menatap tajam ke depan. Saya siap menjelaskan semuanya. Tapi ingat, yang terpenting adalah kebenaran akan terungkap.
Ruang sidang khusus di Bareskrim Polri itu terasa semakin tegang. Semua mata tertuju pada Mulyono,